Bagaimana kita melayani Tuhan? Bagaimana kita melayani tubuh Kristus? Saya mau mengajak saudara-saudara untuk coba menengok sedikit kehidupannya Yusuf dari Arimatea. Namanya disebutkan di setiap Injil, tetapi hanya sekali. Yusuf Arimatea tiba-tiba muncul sebagai sebuah sosok yang sangat penting, sosok yang sangat atau figur yang begitu penting di dalam cerita kematian dan kebangkitan Yesus. Sebelumnya kita tidak pernah mendengarkan namanya Yusuf Arimatea. Kita tidak pernah mendapatkan sebuah kisah di mana Yesus mengunjungi rumah Yusuf Arimatea, tidak ada. Atau Yesus makan bersama, tidak ada. Yang ada Yesus makan bersama keluarga Zakheus, ada. Atau Yesus ke rumah temannya yang barangkali pernah mati dan dibangkitkan. Siapa namanya? Ya, Lazarus. Atau Yesus mengunjungi para muridnya setelah dia bangkit. Nah, saudara-saudara, nama Yusuf dari Arimatea tidak muncul. Sebelum Yesus mati dan disalibkan, nama tidak muncul. Tetapi peran yang dilakukan oleh Yusuf Arimatea sangat penting. Mari kita akan membaca Matius 27 ayat 57. Saudara-saudara, catat baik-baik. Kalau saudara ingin belajar melayani tubuh Kristus, belajarlah dari Yusuf dari Arimatea. Malam itu, semua bilang malam itu. Ulangi lagi, malam itu datanglah seorang kaya. Perhatikan baik-baik. Kaya dari Arimatea yang bernama Yusuf. Ia juga pengikut Yesus. Dengar baik-baik. Alkitab mencatat dia juga pengikut Yesus. Ia pergi kepada Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Lalu Pilatus memerintahkan supaya jenazah Yesus diberikan kepadanya. Maka Yusuf mengambil jenazah itu dan membungkusnya dengan kain kafan dari linen yang baru. Lalu ia meletakkan jenazah Yesus di dalam kuburan kepunyaan sendiri yang dibuat di dalam sebuah bukit batu. Sesudah itu ia menggulingkan sebuah batu besar menutupi pintu kubur itu lalu pergi. Perhatikan baik-baik. Malam itu. Semua bilang malam itu. Kemana para murid? Malam itu ketika Yesus disalibkan, setelah 12 jam tergantung di kayu salib dan dia sudah mati. Kemana para murid yang mengatakan, Guru, saya Simon Petrus akan menyertai engkau apapun yang terjadi. Kemana mereka? Kemana murid-murid yang lain yang sesumbar dan mengatakan, kalau terjadi apa-apa dengan engkau, saya berani mempertaruhkan nyawanya. Mana mereka semua? Mana Lazarus yang pernah dibangkitkan? Kemana dia ketika Yesus disalibkan? Kemana dia ketika tubuhnya tergantung di kayu salib? Kemana? Itu orang yang kaya yang pernah mengalami pembaruan yang namanya Zakheus. Dia juga punya duit. Kemana dia? Saudara-saudara, tidak ada orang yang berani mendekati salib itu pada hari-hari itu karena apa? Mereka takut. Dan biasanya orang yang di kayu salib itu matinya berhari-hari. Tapi Yesus dalam hitungan jam sudah mati. Dan biasanya akan dibiarkan tergantung. Tetapi ada orang yang malam itu mengambil keputusan untuk menurunkan mayat Yesus dan melakukan sesuatu untuk menguburkannya. Malam itu saya bisa mengatakan Yusuf dari Arimatea adalah pahlawan di tengah kegelapan. Tidak banyak orang yang mau melakukan sesuatu di tengah malam. Saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada Anda semuanya, orang seperti Yusuf dari Arimatea adalah seorang yang diam-diam dia mengikuti Yesus, tidak banyak koar-koar, tidak banyak omong, tidak mau tampil di depan, tidak seperti public figure, tapi diam-diam dia punya hati untuk tubuh
Kristus. Saya pakai ilustrasi sedikit alegori. Alegori untuk menyeberangkan kebenaran bahwa apa artinya saudara ke gereja tiap hari, menyanyi lagu-lagu pujian, saudara membaca kitab suci, saudara loncat-loncat kalau menyanyi, kemudian saudara hidup dalam kerohanian yang katanya luar biasa, tetapi mana perhatian Anda untuk tubuh Kristus? Ketika tubuh Kristus sedang menghadapi masalah, ketika tubuh Kristus sedang menghadapi kekurangan, ketika tubuh Kristus sedang dalam ancaman, di mana kalian semua? Saya mau memakai ilustrasi ini untuk menggambarkan apa yang sedang terjadi dengan saudara-saudara kita di NTT, contohnya. Sebagai tubuh Kristus, harusnya kita bisa ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Kita nyanyi setiap hari, ajarilah kami bahasa cintamu. Ketika saudaramu sedang kekurangan, ketika saudaramu sedang kena bencana, ketika saudaramu sedang dalam keadaan menghadapi persoalan, ketika mereka sedang terhimpit, tersisih, tercecer, apa yang Anda lakukan? Di mana semua mereka ketika tubuh Kristus ada di kayu salib? Kemana para murid? Kemana orang-orang yang sudah ditolongnya? Di mana itu orang-orang lepra yang pernah mengalami pemulihan? Kemana mereka semua? Tidak ada yang berani melakukan ini. Saudara-saudara, bentuk bahwa kita adalah pengikut Yesus. Kalau saudara adalah murid Yesus, maka saudara akan memiliki empati, simpati pada waktu tubuh Kristus sedang menghadapi masalah. Amin. Amin. Jadi nanti tolong saudara-saudara waktu saudara masuk surga, bawa sedikit kenang-kenangan dan hadiah kasih kepada Yusuf dari Arimatea. Karena satu-satunya orang yang memiliki keprihatinan, yang memiliki kepedulian terhadap jenazah atau tubuh Kristus adalah Yusuf dari Arimatea. Apa yang dia lakukan? Dengar baik-baik. Dia menggunakan kekayaannya untuk tubuh Kristus. Kembali kepada Matius. Malam itu datanglah seorang apa? Kaya. Seorang yang kaya dari Arimatea yang bernama Yusuf, ia juga mengikut Yesus. Ia pergi kepada Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Pertama, saya mau mengatakan orang kaya seperti Yusuf dari Arimatea layak dihargai. Karena tidak semua orang kaya mau menopang tubuh Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita harus paham kenapa kita diberkati oleh Tuhan. Kita harus paham kenapa Tuhan memberikan kelimpahan. Kita harus paham kenapa Tuhan memberkati. Sebelum Anda paham, maka kemungkinan hartamu bisa mencelakakan hidupmu. Tapi orang kaya seperti Yusuf dari Arimatea, dia tahu untuk apa dia diberkati. Dia tahu untuk apa dia mendapatkan kekayaan. Saya mau memperingatkan kepada kita semua saudara-saudara yang sedang diberi kelimpahan oleh Tuhan. Yang sedang diberkati. Kita diberkati oleh karena Allah punya rencana dalam hidup kita melalui berkat itu. Nah, nanti dulu. Saudara-saudara, saya mau mengingatkan kepada kita, saudara-saudara yang sedang menyusun strategi bagaimana hidup diberkati, kerja, ya kan? Kemudian saudara barangkali berusaha membuka bisnis. Kalau Anda sudah diberkati, ingat baik-baik, untuk apa Anda diberkati harus tahu. Saudara tahu kenapa saudara diberkati? Kenapa saudara diberkati? Saya mau tanya, saudara diberkati? Amin. Tahu untuk apa diberkati? Diberkati untuk menjadi berkat. Tidak semua orang tahu bahwa dirinya diberkati untuk menjadi berkat. Tidak semua orang tahu, saudara-saudara. Ada orang yang setiap hari mengumpulkan, dan pada akhirnya dia mati oleh karena terlalu banyak mengumpulkan. Kalau tidak percaya, masukkan, tidak pernah dikeluarkan. Ayo masukkan terus setiap hari.
Ya masuk makanan apa aja yang ada di depan saudara, masuk. Tapi tidak ada yang dikeluarkan. Elda, kira-kira kalau kamu setiap hari dalam 1 minggu aja masuk terus ya kan, tapi tidak dikeluarkan, kira-kira apa yang terjadi dengan perut kita? Kita bisa mati. Hidup ini saudara-saudara ada waktunya take and give. Maka orang-orang yang tidak menyadari bahwa kita diberkati untuk memberkati, suatu saat dia akan mati karena tidak bisa mengatur itu. Sama seperti dengan orang muda yang bodoh itu. Yang kaya tetapi hidupnya habis untuk mengumpulkan. Dia lupa berbagi. Banyak orang yang karena terlalu banyak mengumpulkan, pikirannya habis untuk memikirkan, rumah saya yang di sana gimana ya? Oh, aset saya yang di sana bagaimana nanti kalau dirampok? Oh, bagaimana dengan pabrik saya yang di sana? Tiap malam pikirannya hanya mikirkan nanti bagaimana jika. Dia tidak bisa tidur karena terlalu banyak memikirkan asetnya. Saya peringatkan kepada Anda semuanya. Hidup sekali jangan pelit. Amin. Katakan kepada teman saudara yang ada di samping, hidup sekali jangan pelit. Belajarlah berbagi. Yusuf dari Arimatea dia sudah tahu ayat yang mengatakan muliakanlah Allah dengan hartamu. Bukan mencuri kemuliaan Allah di dalam hartamu, tapi muliakanlah Allah dengan hartamu. Saudara-saudara, maka buat Yusuf dari Arimatea untuk memberi kain linen yang baru untuk membungkus tubuh Yesus tidak ada masalah. Karena dia tahu mengapa dia diberkati. Dan saya mau mengatakan kepada Anda semuanya, dengar, di surga itu ada tim. Tim yang akan melihat hati kita masing-masing. Kalau dipercayakan harta lebih, sombong atau tidak? Kalau dipercayakan rezeki lebih, lupa sama Tuhan atau tidak? Kalau diberikan kelimpahan, Anda bisa menyalahgunakan atau tidak? Kalau Anda dikasih lebih sedikit, sudah menyalahgunakan, Anda tidak akan dipercaya harta lebih lagi dari Tuhan. Ini contoh, baru dapat kerjaan, dapat rezeki, dipakai untuk minum-minum. Pakai untuk narkoba, saya bisa membayangkan sebentar lagi Anda akan kehilangan kesempatan untuk diberkati oleh Tuhan. Atau saudara dapat kesempatan sedikit untuk mengumpulkan uang, kemudian saudara pakai untuk judi. Saya bisa meramalkan sebentar lagi Anda akan miskin. Atau saudara dapat warisan, kemudian dihabiskan untuk foya-foya, sebentar lagi Anda akan makan di kandang babi. Seperti orang muda yang terhilang itu. Waspadalah, hidup sekali, gunakanlah kekayaan untuk memuliakan nama Tuhan. Seperti Yusuf dari Arimatea. Amin. Kita lanjutkan. Saudara-saudara, dia adalah sosok yang mau berkorban. Di dalam kisah ini, dia menyebutkan bahwa dia memberikan atau meminjamkan kuburan pribadinya untuk Yesus. Nah, hanya orang-orang kaya yang punya kuburan pribadi, saudara. Sekarang ini kalau saudara mau kuburan pribadi, saudara harus membayar cukup mahal. Ada satu tempat di Jawa Barat ya, ada bukit khusus yang jadi tempat untuk mengubur orang dan itu mahal sekali, saudara. Dan mungkin pada zaman itu tidak semua orang punya fasilitas untuk memiliki kuburan. Saya mau tanya, kalau saudara mati nanti kuburannya mau dihiasi apa? Ya kan, pakai batu marmer atau barangkali dalamnya ada AC, ya ada toilet, ya saudara. Kemudian di depan kasih pintu gerbang, kasih nama dari emas, tulisan dan sebagainya. Saudara-saudara, yang jelas kuburannya Yusuf Arimatea sangat spesial karena dia orang kaya. Nah, siapa yang mau meminjamkan kuburannya kepada orang yang dianggap sebagai Mesias yang gagal, penghujat Allah yang dihina, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi, itu kata-kata hinaan. Siapa yang mau mempertaruhkannya reputasinya untuk menerima seorang yang baru disalibkan sebagai penjahat katanya, dan menampung mayatnya di kuburan pribadinya.
Tidak banyak orang yang mau seperti itu, saudara. Ini contoh. Saudara punya kuburan pribadi sudah dipersiapkan untuk pemakaman saudara sendiri. Tapi ada preman kelas kakap yang ditembak kemudian mati di pinggir jalan. Dan sudah terkenal, masuk ke koran-koran dan semua televisi menyiarkan. Dan saudara izin kepada Pak Gubernur, Pak Gubernur, izinkan saya merawat mayat ini. Mayat seorang preman kaliber. Saudara mau melakukan itu? Dan saudara sendiri yang ambil mayatnya, dimandikan, kasih kain kafan yang paling mahal. Kemudian saudara menaruh mayat preman. Mau saudara? Tidak ada yang mau. Mungkin saudara akan mengatakan, biarkan saja dia mati pinggir jalan, itu preman kurang ajar. Biarkan mayatnya dimakan anjing dan kucing, misalkan aja. Saudara bisa melakukan seperti itu. Tetapi Yusuf dari Arimatia dia tahu. Karena dia pengikut Yesus, diam-diam dia tahu bahwa Yesus bukan sembarangan. Dia tidak seperti dua orang yang digantung di kayu salib, dua penjahat yang ada di sampingnya. Dia tahu. Dan dia mengorbankan makamnya pribadi untuk Yesus. Wow, saudara-saudara. Saya kurang tahu. Apakah Yusuf Arimatia yakin persis bahwa pada hari yang ketiga batu yang dia golekkan itu akan digolekkan oleh malaikat dan kisahnya menjadi kemenangan besar yang akan diingat manusia sepanjang sejarah. Saya kurang tahu. Tetapi bukti bahwa dia meminjamkan kuburnya, kemudian kubur itu menjadi buah pembicaraan pada hari yang ketiga sampai hari ini. Saya yakin saudara Yusuf Arimatia sampai hari ini senyum setiap kali Paskah. Dia akan senyum dan mengatakan, kubur siapa tuh? Ya kan? Kubur siapa itu? Satu-satunya kuburan yang dibicarakan bertahun-tahun, tiap tahun adalah kuburan Yusuf Arimatia. Anda tidak akan pernah tahu bahwa suatu saat apa yang Anda berikan akan diingat oleh orang sepanjang masa. Kebaikan yang dilakukan dengan ketulusan akan memberikan dampak kehidupan yang tidak pernah diperhitungkan. Makanya jangan takut memberi. Jangan takut berkorban. Amin. Ini contohnya, Elda punya HP 2. Ya kan? Kemudian ada teman yang setiap kali mau belajar mati lagi HP-nya. Lagi ngikuti kelas, mati HP-nya. Kemudian dia mengatakan, saya memiliki satu HP lagi. Ini HP yang terbagus. Saya kasih kepada kamu. Elda, itu temanmu tidak akan pernah lupa sepanjang hidup. Karena apa? Engkau memberikan tepat pada waktunya dia membutuhkan. Kubur Yusuf Arimatia menjadi kuburan yang diingat banyak orang. Saya belum pernah lihat, tapi saya pengen sekali ke Israel untuk lihat kuburannya ini. Amin. Haleluya. Mungkin belum ada banyak kuburan di dunia ini yang dikenang banyak orang dan dikunjungi banyak orang selain kuburan milik keluarga Yusuf dari Arimatia. Amin. Kebenaran yang ketiga. Mari kita akan belajar, saudara-saudara, kalimat ini. Di dalam Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-42. Karena Markus menyoroti Yusuf dari Arimatia dengan sisi yang lain. Markus 15 ayat 42. Hari sudah mulai malam ketika Yusuf dari Arimatia datang. Perhatikan baik-baik. Ia anggota mahkamah agama yang dihormati. Ia juga sedang menantikan masanya Allah mulai memerintah sebagai raja. Hari itu hari persiapan, yaitu hari sebelum hari Sabat. Sebab itu dengan berani Yusuf menghadap Pilatus dan meminta jenazahnya. Oh haleluya, saya senang sekali karena Yusuf dari Arimatia bukan sembarangan orang. Selain orang kaya, dia orang yang agamis. Tahu agamis? Dia tekun menjalankan agamanya. Karena itu dia adalah anggota Majelis Ulama Yahudi atau Sanhedrin. Dia anggota Majelis Ulama. Orang
hanya bisa masuk di dalam anggota majelis ulama Yahudi karena tingkat rohaninya tinggi dan kehidupannya bisa sesuai dengan apa yang diyakini. Nah, orang seperti dia, saya mengatakan kepada saudara-saudara, orang seperti Yusuf Arimatea, dia menggunakan kerohaniannya untuk menemukan kebenaran sejati. Tidak semua orang Sanhedrin mempercayai bahwa Yesus adalah Kristus, Mesias yang diurapi. Bahkan banyak di antara mereka yang justru mengharapkan Yesus mati. Dewan agama Yahudi yang pada waktu itu barangkali kerjasama dengan orang-orang imam-imam dan sebagainya, yang mereka tidak suka keberadaan Yesus. Tetapi diam-diam Yusuf dari Arimatea yang adalah anggota majelis ulama Yahudi, dia mengikut Yesus diam-diam. Karena dia tahu dia benar adanya. Saya kurang tahu apakah dia diam-diam pernah mendengarkan pengajaran Yesus. Saya kurang tahu apakah dia diam-diam pernah bertemu dengan Yesus. Saya tidak tahu. Yang saya tahu dikatakan, dan ia adalah pengikut Yesus. Apa artinya? Saya mau mengatakan ini saudara, kalau saudara benar dengan agama saudara, saudara benar-benar menjalankan syariat agama saudara, saudara memahami ajaran agama Anda, dan saudara benar-benar tulus mencari jalan kebenaran dan hidup, saudara pasti akan ketemu Yesus. Saya ulangi lagi, kalau Anda beragama murni untuk menemukan jalan kebenaran dan hidup, ujung-ujungnya saudara akan bertemu dengan Yesus. Karena Yesus pernah mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saya sudah membaca banyak kesaksian orang-orang dari agama lain yang benar murni mencari kebenaran. Dan pada akhirnya bahkan melalui kitab suci mereka menemukan Yesus. Mungkin saudara pernah mendengar beberapa hamba Tuhan seperti Yusuf Roni, Hamram Amri, ya kan, masih banyak lagi sekarang. Dan saya pernah ketemu dengan seorang tentara yang menyelamatkan seorang bapak yang sedang menjalankan syariat agamanya di sebuah tempat yang setiap tahun pergi. Orang itu saat menjalankan syariat agamanya, dia melihat salib. Dan dia mendengarkan, ikutlah aku. Dan apa yang terjadi? Dia pulang ke kampungnya, di tempat ibadahnya dia membangun ruangan khusus, di dalamnya ditaruh salib. Setiap dia selesai ibadah, dia masuk ke tempat itu dan hanya berdoa di depan salib. 2 tahun tidak ada yang tahu karena dikunci. Satu kali anaknya melihat pintunya itu terbuka, anak yang pertama masuk kaget. Ternyata selama ini diam-diam bapaknya berdiri dan berdoa dan di depannya ada salib. Heboh karena dianggap dia murtad. Tentara yang menyelamatkan ini yang bercerita karena dia yang menyelamatkan orang itu. Saudara-saudara, saya pernah didatangi orang waktu sekolah Alkitab, waktu memimpin sekolah Alkitab di Ambon. Orang yang berpakaian, mohon maaf, seperti Osama bin Laden. Dan dia ngetok pintu saya dan mengatakan, ini Bapak seorang pendeta? Iya benar. Bapak, maukah Bapak membaptis saya? Oh, saya kaget, saudara-saudara. Saya bilang, nanti dulu, kenapa kamu minta dibaptis? Tuhan Yesus datang kepada saya 7 kali. Dan setiap kali dia datang kepada saya hanya mengucapkan satu kalimat, ikutlah aku. Dan terakhir tadi pagi Bapak, waktu saya menuju ke airport, saya kerja di airport, dia ada di samping saya. Dia tepuk pundak saya, bilang turun dan masuk ke rumah itu, minta dibaptis. Saudara-saudara, ketika Anda benar-benar tulus dari hatimu ingin mencari kebenaran seperti Yusuf dari Arimatea, Anda akan bertemu dengan Yesus. Amin. Jadi benar kalau saudara memiliki agama apapun juga mencari kebenaran. Karena saya pastikan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup
Dia yang akan bertemu dengan Anda. Dia yang akan menunjukkan itu kepada Anda. Amin. Berikutnya. Ini pelajaran yang luar biasa. Sekarang kita menyoroti apa kata Injil Lukas mengenai Yusuf dari Arimatea. Ada seorang bernama Yusuf yang berasal dari kota Arimatea. Lukas 23 ayat 50. Lukas 23 ayat 50. Ia orang baik yang dihormati orang dan yang sedang menantikan masanya Allah mulai memerintah sebagai raja. Meskipun ia anggota mahkamah agama, ia tidak setuju dengan keputusan dan tindakan mahkamah itu. Satu kali lagi, Yohanes 19 ayat 38. Setelah itu Yusuf dari Arimatea meminta izin dari Pilatus untuk mengambil jenazah Yesus. Saudara-saudara, Yusuf adalah pengikut Yesus tetapi secara sembunyi-sembunyi sebab ia takut kepada para penguasa Yahudi. Pilatus memberi izin kepadanya, jadi ia pergi mengambil jenazah Yesus. Pertanyaan saya, kenapa Pilatus mengizinkan jenazah Yesus diambil oleh Yusuf? Saudara boleh berspekulasi. Apa yang membuat Pilatus mengizinkan dan langsung hari itu diputuskan supaya jenazah diturunkan dan diambil oleh Yusuf dari Arimatea? Karena dikatakan di sini, dengar baik-baik, dikatakan di sini, karena Yusuf dari Arimatea adalah seorang yang dihormati. A man of influence. Saudara-saudara, itulah sebabnya dia berani menghadapi Pilatus. Hanya orang-orang yang dikenal, dihormati, dihargai, berpengaruh, bisa ketemu dengan penguasa. Saudara-saudara, tidak mudah untuk bisa meminta itu, tidak mudah untuk bisa menghadap seorang yang bernama Pilatus. Tetapi Yusuf dari Arimatea, karena dia punya keyakinan bahwa Yesus itu benar, maka dia menggunakan pengaruhnya untuk tubuh Kristus. Tadi menggunakan kekayaannya, menggunakan agamanya, menggunakan apa yang dimilikinya. Sekarang dia menggunakan pengaruhnya untuk tubuh Kristus. Saya harus mohon maaf, ada banyak orang berpengaruh tetapi menggunakan pengaruhnya untuk memupuk kekayaan. Ya kan? Saya baru menonton film dan saya terinspirasi, ada banyak pelajaran dalam film itu. Salah satu film yang saya tonton adalah Remember. Ada yang sudah nonton? Drakor. Ada orang Kiuman, orang yang anaknya orang kaya, yang punya perusahaan asuransi yang mahal di Korea dalam film itu. Tapi dia menggunakan kekayaannya untuk membunuh, menista, meminggirkan, menindas orang-orang lemah. Dan pada akhirnya dua-duanya, yang satu anaknya gantung diri, yang satu dia masuk penjara. Syukur. Kalau Anda diberkati dengan influence, dengan pengaruh, harusnya gunakanlah pengaruh untuk kebaikan. Bukan menggunakan pengaruh saudara untuk mempengaruhi orang-orang lain berbuat jahat. Salah. Amin. Gunakanlah pengaruh. Suatu saat barangkali Ais menjadi anggota DPRD di Papua misalkan aja. Dengar Ais. Kalau kamu menjadi anggota DPRD di Papua atau menjadi bupati, ya kan, di Teminabuan sana. Gunakanlah pengaruhmu untuk kebaikan. Bukan untuk mengeruk kekayaan, korupsi, menindas, dan memiskinkan rakyat. Bukan. Kalau Anda melakukan itu, saya peringatkan baik-baik ya. Kalau kamu jadi bupati di sana, dengar baik-baik. Gunakanlah pengaruhmu untuk kebaikan. Bikin 2 atau 3 mercy Indonesia di sana untuk menyantuni anak yatim piatu. Dan dibiayai oleh dana dari daerah. Amin, Ais? Ya, luar biasa. Ya, ini Elda, barangkali suatu saat kamu menjadi bupati di Soe sana.
Misalkan aja, ya, bisa terjadi. Kamu punya pengaruh, kalau kamu punya pengaruh, kamu harus bisa menggunakan pengaruhmu untuk mensejahterakan rakyat dan untuk menolong tubuh Kristus. Gunakan pengaruh untuk mempengaruhi orang-orang supaya membuat keputusan yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Gunakan pengaruhmu untuk menolong orang-orang supaya dientaskan dari kemiskinan. Gunakan pengaruhmu untuk membuat orang-orang supaya hidupnya menjadi lebih baik. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea. Amin. Nah, saudara-saudara, Arimatea itu nama tempat. Jadi itu bukan nama family, bukan nama marga. Saya kurang tahu nama marganya. Tetapi yang jelas, namanya muncul oleh karena dia adalah orang yang menggunakan kekayaannya untuk tubuh Kristus. Dia adalah orang yang menggunakan keyakinan agamanya untuk menemukan kebenaran. Dan dia adalah orang yang menggunakan pengaruhnya untuk meminta kepada penguasa supaya menyerahkan jenazah Kristus itu. Pelajaran yang luar biasa dalam hidup kita. Saudara-saudara, pada akhirnya di dalam kehidupan kita ini, makna hidup itu ditemukan dengan memberi, bukan mengumpulkan. Mungkin saudara, kalau saudara ketemu Yusuf dari Arimatea, atau kalau saya bisa mengundang beliau datang ke sini untuk sharing, dan saya akan tanya, apa sih menurut Bapak Yusuf dari Arimatea yang membuat Bapak merasa bahagia dalam hidup? Di umur Bapak sekarang ini, apa yang membuat Anda mau melakukan segalanya, bahkan mempertaruhkan reputasi, mempertaruhkan nama baik, hanya mau untuk mengkafani mayat Yesus dan memberikan kuburan pribadinya? Mungkin dia akan menjawab seperti ini. Pak Paulus, saya sudah punya segalanya. Saya punya harta, saya punya nama, saya dihormati. Tapi hidup saya ini, selama ini, sebelum saya berjumpa dengan Yesus, saya rasa seperti kosong. Saya tidak seperti Pak Paulus bisa khotbah, bisa bikin podcast, bisa live streaming. Saya tidak bisa, mohon maaf Pak Paulus. Tapi saya bisa menggunakan apa yang saya miliki untuk kemuliaan tubuh Kristus. Jadi yang saya miliki adalah nama, yang saya miliki adalah harta, yang saya miliki adalah passion atau gairah, dan saya merasa itu yang terbaik yang saya bisa berikan buat tubuh Kristus. Saudara-saudara, saya akan tanya lagi, kalau seandainya dalam hitungan bulan ini Bapak akan menyusul Yesus, maksudnya meninggalkan dunia, kira-kira Anda meninggal dan mengakhiri dengan bahagia atau tidak? Saya yakin dia akan senyum dan mengatakan, Pak Paulus tidak perlu meragukan hidup saya akan mengakhiri dengan sangat baik dan dengan bahagia. Kenapa? Karena kuburan saya nanti adalah juga kuburannya Yesus. Saya yakin dia tidak tahu bahwa nanti kuburannya akan dikunjungi jutaan orang tiap tahun. Tapi saya yakin dia mengakhiri dengan senyum. Pak Paulus, ternyata makna hidup ini ditemukan bukan dengan mengumpulkan, tapi membagikan. Saya akan tanya, kira-kira nasihat buat kita semua apa Pak? Pak Yusuf dari Arimatea, kalau Bapak diberi kesempatan untuk kasih nasihat kepada orang-orang muda ini, ya, ada anak-anak panti, ada pendeta, ada jemaat, dan ada yang sedang menonton Bapak dan mendengarkan dari radio. Nasihat Bapak apa buat mereka? Dia akan mengatakan, hidup ini singkat. Muliakanlah Allah dengan hartamu, muliakanlah Allah dengan pengaruhmu, muliakanlah Allah dengan membagikan apa yang kamu miliki. Dan dia mengatakan, jangan pelit. Amin. Dan jangan tergila-gila dengan harta, tahta, apapun juga yang lain-lain yang kau anggap bisa menaikkan jati diri dan harga diri. Saya mau mengatakan bahwa nilai tertinggi dalam kehidupan Anda akan tercapai ketika Anda bisa menggunakan semua yang Anda miliki untuk membahagiakan orang lain. Amin.
Saya akan tanya lagi, terakhir Bapak. Bapak menduga atau Bapak berpikir atau tidak bahwa waktu Bapak membawa jenazah Yesus dan mengizinkan kuburan Bapak menjadi kuburan Yesus, itu Bapak sedang mempertaruhkan reputasi? Dia akan menjawab, buat saya reputasi tidak ada masalahnya. Yang penting saya melakukan apa yang benar. Dan saya yakin keputusan saya untuk menghadap Pilatus, membawa jenazah Yesus, mengkafani dan menguburkan, itu adalah keputusan yang paling benar selama hidup saya. Saudara-saudara, saya harap saya bisa mewawancarai Yusuf dari Arimatea. Saya bangga oleh karena ada orang-orang yang menggunakan segala yang dimilikinya demi tubuh Kristus. Pelajaran bagi kita, apapun yang saudara miliki, apapun yang saudara raih, apapun talenta yang Tuhan berikan, gunakanlah untuk tubuh Kristus.